memang insentif PPh final 0,5% ini juga nantinya oleh pemerintah akan dievaluasi kembali, akankah dilanjutkan ataupun tidak. Tapi kalau menurut point of view atau pandangan dari Anda terhadap sektor UMKM yang Anda geluti, apakah memang ini perlu dilanjutkan, Bu Setiorini? Silakan. Ya, nah senang sekali saya diundang karena ini suara dari UMKM khususnya mikro ya. Kondisi negara ini dengan ekonomi yang semakin amburadul menurut saya karena di lapangan memang seperti itu. Sebaiknya sih pemerintah tidak terburu-buru untuk memberlakukan lagi gitu pajak yang PPh final yang normal karena UMKM ini juga belum tahu gitu sosialisasi untuk pajaknya sendiri tidak gencar dilakukan. Apalagi ditambah dengan iuran-iuran yang lain, misalnya kayak KRIS itu kan untuk transaksi di bawah 100.000 itu yang dibebaskan. Itu kan berarti banyak sekali hal-hal yang sebenarnya memberatkan ongkos produksi. Jadi saya berharap sih ini tetap UMKM ini benar-benar tetap dibantu dari sisi pemerintah. Pemerintah harus hadir di sisinya UMKM. Kalau menurut saya itu Mas Bram, karena kondisi sekarang memang sangat berat, apalagi dengan kondisi barang yang naik, BBM Pertalite juga langka gitu, harga yang tidak stabil, ketersediaan barang pun tidak ada. Nah itu yang jangan karena kondisi ini sudah tidak berlaku, nanti pemerintah akan melakukan itu tanpa adanya edukasi. Karena biasanya kayak gitu tuh sering dimanfaatkan ya. Apalagi kadang di daerah kan masih ada retribusi daerah. Kemarin aja kan banyak misalnya yang teriak, saya dikenakan pajak sampai 12 juta, 21 juta. Tapi kan nggak dijelasin gitu loh. Nah itu, jadi menurut saya sih jangan sampai ini diberatkan lah untuk UMKM. Ya harus diringankan. Kemarin aja waktu ada pembicaraan ini sebelum sosialisasi yang 0,5% aja saya berat waktu itu. Saya menyampaikan kok bisa ya 0,1%. Apalagi khususnya untuk UMKM yang di bawah 500 juta ya, itu butuh sekali dinihilkan. Memang dinihilkan sih tidak wajib pajak. Tapi kan mereka udah takut dulu. Itu sih Mas Bram menurut saya. Oke, baik. Kalau pandangan Anda, Pak Edi, seperti apa terkait kebijakan pemerintah ini? Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Mas. Saya kira saya sependapat aja ya dengan Ibu Herna bahwa inilah waktunya kita diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol soal PPh UMKM yang 0,5 yang akan selesai. Ya, yang pertama adalah kita kembali dulu spiritnya apa sih waktu di 2018 memberikan insentif pajak itu. Spiritnya apa? Sudah ketemu nggak? Sudah tercapai nggak harapan-harapan itu? Kemudian direvisi di tahun 2022. Kalau belum, ya mari kita tidak berbasa-basi, kita teruskan aja kebijakan itu, harapan itu. Karena membuat sesuatu kebijakan di 2018 kan dalam rangka menopang, ya, memberikan ruang dan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mereka bisa lebih aktif lagi tanpa terbebani dengan pajak yang berlebihan dalam konteks yang sesuai dengan normal yang berlaku, tetapi diberikan insentif tertentu untuk pelaku UMKM. Nah ini yang mestinya dipertanyakan lagi. Saya kira yang blow up sekarang itu adalah karena sudah waktunya habis nih, apa mau diteruskan atau tidak. Nah mari kita duduk bersama atau mari kita pikirkan bersama, dan saya percaya bahwa pemerintah akan melihat beberapa parameter yang akhirnya akan memutuskan meneruskan atau memberlakukan kembali dengan jangka waktu tertentu atau tidak kebijakan insentif daripada PPh final 0,5% itu. Demikian Mas. Oke, baik Pak Edi. Pertanyaan saya selanjutnya untuk Anda, yakni kalau kita lihat begitu ya secara konsepnya memang PPh
final 0,5% untuk UMKM ini digunakan saat pandemi COVID-19 dan juga untuk berusaha pemerintah memulihkan ekonomi dari sektor UMKM. Nah, berkaca dan juga mencoba mengevaluasi dari konsep tersebut, apakah memang untuk kondisi UMKM sendiri sudah lumayan pulih menurut point of view dari Anda? Ya, kalau kita berbicara apakah ini sudah terbantu, jelas. Ya, ada impact yang diterima oleh UMKM. Tetapi mari kita coba melihat, saya memberikan gambaran lain. Kalau itu sudah diputuskan oleh pemerintah, oke. Apapun konsekuensinya, suka atau tidak suka, mari kita tetap melaksanakan itu, walaupun sejak awal kita sampaikan bahwa kalau dimungkinkan kita akan diteruskan ya gitu ya, insentif itu. Tetapi kalau tidak, mari coba kita mengevaluasi sejenak bahwa bukan hanya kebutuhan UMKM. Mari kita melihat sisi yang lain, bahwa saat ini sesuai dengan sensus nasional tahun 2022 ya oleh Bappenas, ada 4 juta anak kita yang tidak memiliki kesempatan untuk pendidikan. 4 juta loh, Mas. Nah, 4 juta ini mau dikemanakan? Pasti akan masuk dengan kegiatan UMKM. Baik sebagai pemula maupun dia akan ikut berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan UMKM yang sudah berjalan. Itu satu. Jumlah pengangguran di Indonesia saat ini sesuai dengan data BPS ya, Agustus 2023 ada 7,86 juta orang. Mau dikemanain juga itu. Mereka akan lari menjadi pelaku-pelaku UMKM atau ikut serta dalam kegiatan UMKM yang sudah berjalan. Ya. Kalau kita berbicara sarjana saat ini, di 2024 berdasarkan data yang kami punya, ada 1 juta lebih sarjana di Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemana mereka? Mereka akan juga masuk ke sektor UMKM. Artinya, beban yang dipikul oleh kegiatan UMKM itu berat, Mas. Solusinya apa? Mereka perlu dibantu. Salah satu adalah insentif pajak. Itu tetap diberlakukan. Saya kira itu, Mas.